Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, dalam kesempatan yang diberikan kepada kami ini, insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan waktu untuk bersama-sama saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati, karena agama kita dibangun di atas an-nasihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka di awal ceramah ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada seluruhnya untuk kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang tak mungkin untuk kita menghitung-hitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Sebab terlalu besar, terlalu banyak, terlalu luas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita pun sadar bahwa seluruh nikmat, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada pada orang lain, melainkan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tak satupun nikmat yang ada pada kalian, melainkan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dari perkara yang harus teryakini, bahwa semua kenikmatan, semua kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, yang pasti kita akan kembali kepadanya.
Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sifat para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan salah satu nabi dari ulul azmi, Allah sifatkan Nabi Nuh dengan sifat kemuliaan ini. Allah puji Nabi Nuh di dalam Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah hamba Allah, syakura, dan dia hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah gandengkan antara penghambaan dengan kesyukuran, karena memang dua hal ini tidak mungkin bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Artinya hamba yang terbaik adalah hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah, dan kesyukuran tidak berarti kecuali manakala kita wujudkan dengan penghambaan kepada Allah. Makanya Allah sering gandengkan dua hal ini, balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Dan bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian beribadah, kalian menyembah, kalian memperhambakan diri, wa kun minasyakirin, kemudian jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah gandengkan antara penghambaan dengan kesyukuran. Oleh karenanya sifat kemuliaan ini telah sempurna pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hamba Allah dan beliau pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesyukuran itu beliau wujudkan dalam bentuk penghambaan kepadanya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga datang dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah melihat ibadahnya Nabi sangat hebat, luar biasa, sampai disebutkan tatafattara qadamah, kaki-kakinya Nabi SAW bengkak-bengkak karena terlalu seringnya ruku dan sujud kepada Allah. Sehingga keadaan ini membuat Aisyah bertanya kepada Nabi, lima tasna'a hada ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Mengapa Anda melakukan ini ya Rasulullah? Mengapa ibadahmu begitu hebat? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu dan yang akan datang? Untuk apa ibadah ini ya Rasulullah? Apa jawabnya Rasulullah, Pak? Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Lihat para jamaah sekalian, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melandasi penghambaannya, peribadatannya semata karena kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatu harus melalui pintunya. Allah berfirman di dalam Quran, wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Kalau kita menginginkan ilmu, lewati jalur ilmu, masuki pintunya, maka kita akan dapatkan ilmu itu. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, maka lewati juga pintunya, kita akan dapatkan rezeki yang halal. Kita ingin agar ketakwaan kita bertambah, lewati juga pintunya. Segala sesuatu harus melewati pintunya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa pintu tambahan nikmat tidak akan bisa kecuali melewati kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mau bertambah nikmat, maka syukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Ini ayat susunannya, konteksnya, syarat, kemudian ada jawaban syarat. Maknanya bahwa tidak mungkin ada jawaban syarat kalau tidak terpenuhi syaratnya. Terpenuhi dulu syaratnya, baru ada jawabannya. Syaratnya apa? La in syakartum, kalau kalian bersyukur. Jawabannya, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat itu. Lihat kepastiannya, Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan sendiri. Sebab ayat ini dalam bahasa Arab Allah sebutkan la azidannakum, huruf lam di situ dalam bahasa Arab, lam waqi'atun fi jawabil qasam. Ada takdir sumpah di situ. Sehingga makna ayat ada sumpah demi Allah. Kemudian lam itu sendiri sebagai penguat. Sungguh. Kemudian dikuatkan lagi dengan nun taukid, la azidannakum. Nun taukid, nun yang ditasydid di situ sebagai penguat juga. Sehingga ayat ini memberikan kepastian kepada kita, Allah sudah sumpah. Kemudian Allah katakan sungguh, betul-betul aku akan tambahkan. Lihat, Allah tekankan, ya kan? Bersamaan dengan itu yang mengucapkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, kita sebagai orang yang beriman, ndak usah Allah bersumpah, ndak usah Allah berikan penekanan. Allah nyatakan saja sebagai hamba yang beriman, kita pasti percaya, ya kan? Sebab Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, bagaimana lagi ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan ayat ini dengan penguat, sumpah, penegasan, menunjukkan kepastian bahwa kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada tambahan nikmat kalau tidak melewati kesyukuran kepada Allah. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, orang kafir kan tidak bersyukur kepada Allah, kok bisa nikmatnya semakin banyak, rumahnya semakin bertingkat, kendaraannya semakin banyak, padahal orang kafir tidak mungkin bersyukur kepada Allah. Sementara ayat mengatakan kalau kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat itu. Kenapa bisa begini? Ringkasnya jamaah sekalian, jawabannya bahwa nikmat itu, tambahan nikmat itu ada dua. Ada tambahan nikmat yang bermanfaat, yang betul-betul tambahan nikmat yang menjadi berkah bagi kita, dan ada tambahan nikmat yang hakikatnya musibah yang menimpa kita. Nah, itulah istidraj. Allah berfirman dalam Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, kami akan lalaikan mereka. Jadi ditambahkan nikmat untuk semakin dilalaikan. Kami akan lalaikan mereka, kata Allah, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila kata Rasulullah, engkau melihat seseorang Allah berikan kepadanya tambahan nikmat, padahal dia di atas maksiat, pelanggaran-pelanggaran di dalam agama, tapi nikmatnya semakin banyak, maka jangan tertipu, kata Nabi, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah istidraj dari Allah. Itu hanya istidraj. Ya, sebab nikmat yang Allah berikan kepada dia bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya, bukan tambahan nikmat. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Semua nikmat
yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya itu bukanlah nikmat, tapi itu adalah musibah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini terus akan berjalan, terus akan dirasakan sampai tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Makanya disebutkan di dalam Quran, Pak, di dalam surat As-Saffat, Allah ceritakan ada dua orang yang dia dulunya berteman tatkala di dunia. Yang satu beriman, yang satunya ingkar kepada Allah. Yang beriman yakin dan percaya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari hisab, sehingga dia pun mempersiapkan amalan-amalan, ia berbekal dengan amalan soleh guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Sementara yang tidak beriman, dia tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan, dia lalai dari mempersiapkan amalan-amalan soleh, bahkan dia pengaruhi temannya untuk jangan percaya dengan hari kebangkitan. Tetapi kawannya yang beriman ini tetap teguh dengan keimanannya. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kebangkitan, hari kebangkitan itu pasti ada, sehingga dia pun terus mempersiapkan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah hari yang telah dijanjikan, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dan Allah putuskan kehidupan manusia. Dua orang tadi, yang beriman masuk surga, yang ingkar masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang beriman ini, yang masuk ke dalam surga, dia pengen tahu bagaimana nasib kawannya dulu yang tatkala di dunia, yang ingkar dengan hari kebangkitan itu. Maka dia pun berusaha mencarinya. Allah sebutkan dalam Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun menengok, dia pun melihat, ternyata kawannya tersebut berada di dalam tengah-tengah neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Maka di sanalah dia mengatakan, tallahi, demi Allah, ingkut talaturdin, hampir-hampir saja kamu menyesatkan saya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Andaikan bukan nikmat dari Tuhanku, maka pasti aku termasuk dari orang yang binasa. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lihat dia bagaimana dia mengungkap selamatnya dia pada hari kiamat. Apa katanya? Walaula ni'matu rabbi, andaikan bukan nikmat dari Tuhanku. Jadi dia mengungkap keselamatan dia karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita tak mungkin untuk kita menghingganya. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat tatkala kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bisa merasakan nikmatnya ibadah itu? Bukankah kenikmatan itu identiknya pada sesuatu yang bisa dirasa? Seperti halnya makanan dan minuman. Kita merasakan dan mengatakan nikmatnya makanan ini kalau kita rasakan. Nah, ibadah bagaimana caranya bisa merasa manis atau pahitnya dia? Nah, dia ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin tidak kita bisa merasakan manisnya ibadah itu? Jawabnya sangat mungkin. Sebab yang namanya kelezatan, kenikmatan itu dirasakan oleh
hati dan perasaan. Iya. Ketika hati sudah senang terhadapnya, ketika jiwa sudah tertarik dengannya, maka disitulah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kalau misalnya kita bisa ambil contoh, Pak, mungkin kebanyakan orang suka dengan buah durian. Selain rasanya yang enak, baunya juga sangat harum, ya kan? Tapi menurut sebagian orang, dia tidak suka dengan durian itu. Jangankan harus memakannya, menciumnya saja dia mau muntah. Ada sebagian orang begitu kan? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dirasakan manisnya oleh banyak dari manusia yang betul-betul mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui hakikat ibadah itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang 3 ini ada pada dirinya, maka dia akan dapatkan halawatal iman, manisnya keimanan. Disebutkan Nabi 3 ini. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, tidak dia cintai kecuali dasarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran, sebagaimana bencinya ia dilemparkan ke dalam api. Lihat, Nabi SAW bersabda dalam ayat ini, dalam hadits ini, ada 3 kata Nabi, siapa yang telah merasakan 3 ini, maka dia akan rasakan manisnya iman. Lihat sabdanya Nabi, dia akan dapatkan halawatal iman, manisnya iman. Menunjukkan iman itu ada manisnya. Nah, kalau iman saja ada manisnya, bisa dirasakan, maka ibadah pun demikian. Sebab ibadah bahagian dari iman, salat bagian dari iman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang salat ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la yudhi'a imanakum, tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud dalam ayat ini adalah solat kalian. Allah tidak sia-siakan solat kalian. Allah namakan solat dengan iman, menunjukkan bahwa solat bagian dari iman, dan itu sebagai perwujudan benarnya iman kita. Kalau kita mengaku beriman, maka harus solat. Dusta orang yang mengaku beriman baru dia tidak solat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga dengan solat yang dikerjakan oleh orang yang beriman, maka dia akan merasakan manisnya iman tersebut. Dia akan merasakan lezatnya ibadah tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan, waju'ilat liyas salatu waju'ilat qurratu aini fis salah. Dan telah dijadikan solat itu sebagai penyejuk mata bagi saya, hal yang menyenangkan hatiku, hal yang sangat aku rindukan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang telah merasakan nikmatnya beribadah, maka sesulit apapun ibadah itu, maka pasti dia akan kerjakan. Dia tidak mau ketinggalan darinya, dan dia pasti akan mengusahakannya bagaimanapun sulitnya. Ya kan? Kenapa? Karena cinta kepada ibadah, lezatnya ibadah itu sudah dapat dia rasakan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, demikian halnya tatkala kita melakukan ibadah di subuh hari. Kenapa subuh hari?
Karena memang waktu subuh waktu yang spesial bagi umat Islam. Dia waktu yang berkah bagi umat Islam. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan sendiri, burikali ummati fi bukuriha. Umatku, kata Nabi, akan diberkahi pada waktu paginya. Jadi waktu pagi adalah waktu yang berkah bagi umat Islam. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ini waktu yang berkah, sehingga tidaklah orang beramal dan dia memulai amalannya di pagi hari, melainkan amalnya akan diberkahi. Bahkan tidaklah seorang bekerja, dia awali pekerjaannya di pagi hari, melainkan pekerjaannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Makanya kita memulai waktu pagi kita dengan ibadah kepada Allah, ya kan? Waktu subuh dimulai dengan ibadah. Makanya ada sholat subuh. Dan sebelum sholat subuh, fardu subuh, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, yang kata Nabi SAW, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu tidak kita temukan dalam 2 rakaat selain ini. 2 rakaat subuh saja disebutkan oleh Nabi seperti itu. Lah kenapa bisa utama seperti itu, Pak? Tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan waktu subuh ini. Kalau sholat sunnahnya saja begitu, maka bagaimana dengan sholat fardunya? Bagaimana dengan sholat fardunya? Makanya Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim tegas mengatakan, lau ya'lamuna ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habwa. Andaikan manusia tahu betapa agungnya, betapa mulianya sholat isya dan sholat subuh, niscaya pasti mereka akan datangi sholat subuh walaupun harus merangkak. Andaikan mereka tahu, andaikan manusia tahu betapa nikmatnya, betapa mulianya, betapa besarnya pahala dari mengerjakan sholat subuh, dia akan datangi subuh itu walaupun harus merangkak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakan hal ini. Kebanyakan manusia kurang yakin dengan hal ini. Makanya sebagian dari mereka malas untuk menegakkan sholat subuh. Padahal tidaklah setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju masjid Allah, melainkan padanya ada kebaikan, dihapuskan kesalahan, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, tidaklah langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju masjid Allah, melainkan akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan menuliskan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat nikmatnya ibadah di subuh hari itu. Orang yang di waktu subuh, dia bangun di subuh hari dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia hati yang tenang, jiwa yang kuat, hati yang bersih, dan dia akan bersemangat melakukan aktivitas di pagi itu. Nabi SAW pernah bersabda, Pak, dan hadits ini mungkin sering kami ucapkan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, ya'qidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqat. Kata Nabi SAW, syaitan itu akan mengikat di tengkuk kepala seorang dari kalian tatkala kalian tidur sebanyak 3 ikatan. Setan ikat, Pak. Nah, kita walaupun kita tidak tahu bagaimana ikatan syaitan itu, tetapi Nabi yang bilang, Nabi yang kabarkan bahwa syaitan setiap kita tidur di malam hari akan mengikat 3 ikatan. Untuk apa syaitan mengikat seperti itu? Kata Nabi SAW, ya, syaitan mengikat seperti itu, yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika lailun tawilun farqut.
Syaitan tiupkan pada setiap ikatannya, dan dia katakan, malammu masih terlalu panjang, maka tidurlah, tidurlah. Godaan syaitan ternyata. Nah bagaimana bisa melepaskan ikatan ini? Kata Nabi SAW, fa in istayqadha fadzakarallaha in hallat uqdah. Kalau dia bangun tidur, kemudian setelahnya dia berzikir kepada Allah, dia ucapkan doa bangun tidur. Apa doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa ini bisa melepaskan ikatan setan ini. In hallat uqdah, lepas satu ikatan. Tapi ingat, masih ada dua ikatan. Kalau dia baca lagi doa bismika Allahumma ahmutu wahya, tidur lagi. Tapi dia harus bangun. Kemudian dia berwudu. Kata Nabi SAW, fa in tawaddoa, kalau dia berwudu, in hallat uqdah, lepas ikatan yang kedua dengan dia berwudu. Iya, masih ada satu ikatan. Wa in shalla in hallat uqat, dan kalau dia sholat maka terlepas semua ikatan itu. Lihat kata Nabi SAW, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka di pagi itu kata Nabi, dia akan bersemangat dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang tenang. Lihat, wa illa, tapi jika tidak seperti itu, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka di pagi hari dia akan sangat malas beraktivitas dan jiwanya pun sangat buruk, kata Nabi SAW. Lihat Pak, keutamaan orang yang bangun di subuh hari kemudian beribadah kepada Allah. Allah akan berikan apa? Semangat. Allah akan berikan hati yang bersih. Sementara yang tidak bangun, Allah akan jadikan dia malas beraktivitas. Allah akan jadikan jiwanya buruk. Nah itu satu subuh, Pak. Nah bagaimana lagi kalau dia tidak bangun subuh sampai satu pekan, sampai satu bulan? Kira-kira berapa ikatan setan sudah itu? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulia orang yang menegakkan ibadah di subuh hari. Kemudian orang yang beribadah di subuh hari, nikmatnya ibadah di subuh hari, Allah akan jamin semua urusannya. Rezekinya, masalahnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah subhanallah, kita Pak, kalau di dunia ada orang menjamin kehidupan kita, senang tidak dengan hal tersebut? Senang. Ada yang menjamin kehidupan dunia ini. Nah bagaimana kalau yang menjamin kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kehidupan itu kepada kita? Allah yang jamin. Dan itu kita dapatkan dengan kita menjalankan dan mengerjakan sholat subuh. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man shalla sholatas subhi fahuwa fi dimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menanggung kehidupannya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lah kalau begitu Ustaz, tidak usah lagi kita bekerja. Oh tidak begitu, tetap bekerja. Maksudnya Allah jamin di sini, Allah akan mudahkan pekerjaannya, Allah akan mudahkan amalannya. Nah sehingga apapun yang dia hadapi, apapun masalah yang dia hadapi, akan terasa mudah dilaluinya. Dan itu kita dapatkan manakala kita suka beribadah di subuh hari. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari nikmatnya beribadah di subuh hari, orang yang beribadah di subuh hari, sholat subuh berjamaah, maka Allah akan berikan pahala sama seperti orang sholat semalam suntuk. Sama seperti orang yang sholat semalam suntuk. Pernah enggak Pak sholat semalam suntuk? Sholat semalam suntuk itu artinya dari sholat, mulai dari habis sholat isya sampai subuh dia sholat aja. Pernah enggak seperti itu? Nah itu bisa kita dapatkan tanpa kita harus mengamalkannya, yaitu dengan kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail.
Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri sholat separuh malam. Sholat isya berjamaah. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama shollal laila kullah. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Nabi yang bilang, Pak. Allahu Akbar. Asalkan dia sholat subuh apa? Sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk, kata Nabi SAW. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian sholat subuh adalah sholat yang dipersaksikan oleh malaikat. Sholat subuh, sholat yang dipersaksikan oleh malaikat. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan sholat subuh, kata Allah, sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan oleh malaikat. Hadits ini dipertegas lagi oleh Nabi SAW. Ayat tadi dipertegas oleh Nabi SAW dalam haditsnya. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan melaporkan aktivitas-aktivitas kalian, ya, yang kalian lakukan akan dilaporkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan pergantiannya, kata Nabi, ada dalam solat asar dan dalam solat subuh. Thumma ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian malaikat yang sudah selesai dari pekerjaannya, dari tugasnya, dia naik menghadap kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat ini, dan Allah sangat tahu keadaan hambanya. Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, madza taf'alun? Wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku tatkala kau tinggalkan dia? Apa yang dia lakukan? Malaikat mengatakan, ya, kalau dia adalah orang yang sholat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Sholat subuh dan sholat asar. Allahu Akbar. Sholat yang dipersaksikan oleh malaikat. Nah, bayangkan kalau kita didapati oleh malaikat subuh hari dalam keadaan tidur, sore hari dalam keadaan tidur juga. Apa yang malaikat laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita sedang tidur? Tapi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tuliskan sebagai ibadah yang sempurna bagi dirinya. Kenapa sholat subuh, Pak? Kenapa sholat asar? Kenapa tidak sholat-sholat yang lainnya? Bukan artinya hanya sholat subuh saja. Sholat yang lain juga dilaporkan oleh Allah, tapi sholat subuh ini yang paling apa? Ini yang paling beratnya. Ini yang paling beratnya, ya kan? Dari semua sholat-sholat yang lainnya. Makanya sholat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik. Asqalus sholati alal munafiqina sholatul fajri. Sholat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik adalah sholat subuh. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sampai jam berapa, Pak? Sudah ini masuk? Sudah jam 6 ya? Sudah. Baik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kami tutup dengan satu hadis, ya, yang juga hal ini menunjukkan keutamaan orang yang melakukannya, orang yang mengerjakannya. Kata Nabi SAW, man shollal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di waktu yang dingin, waktu yang dingin adalah waktu subuh dan waktu asar, dakhalal jannah, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terlalu banyak sebenarnya keutamaan dari ibadah di subuh hari ini, tapi mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan bisa memberikan manfaat
kepada kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk menghidupkan, menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita di atas keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas ibadah kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.